Halo Halo guys. guys. Oke, kembali lagi nih di Ngobams. TW, apa kabar teman-teman semua yang di rumah? Udah pada nonton belum episode satunya tentang lifestyle? Harus nonton dong, harus nonton dulu dong kalau belum nonton. Nah, kita balik lagi kan di episode 2 kali ini ditemanin saya Sultan Eko Albion sebagai host satu. Pada episode kali ini bersama Kenalin, nama aku Listiawati Ratnaningrum sebagai host 2 ketemu lagi nih bareng kita di Ngobam season 2. dari Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, sebelum kita masuk, kita ini di mana sih, Lis? Aduh, kita nih ada di Wama Coffee. Alamatnya tuh di mana? Tepatnya itu ada di Jalan Veteran nomor 84, Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta tentunya. Jadi buat temen-temen nih yang lagi bingung mau nongki di mana, kalian bisa datang ke Wama Coffee ya teman-teman. Oke. Seperti yang teman-teman tahu ya dari episode 1 tadi, kami dari Divisi Hubungan Masyarakat berkolaborasi dengan teman-teman Divisi Media dan Informasi dalam berjalannya podcast Ngobam ini, guys. Betul banget. Jadi kemarin kan di episode pertama kita udah bahas nih tentang lifestyle. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal bahas tentang kesibukan dari mahasiswa. Kan mahasiswa sekarang tuh kreatif-kreatif banget. Teman-teman, ada yang kuliah sambil konten, ada yang kuliah sambil kerja. Nah, di sini tapi kita untuk ngebahas, kalau kita ngebahas tentang kesibukan mahasiswa itu pasti bakal panjang banget kan kalau kita bahas Pasti, semua. pasti. Jadi kita akan berfokus pada mahasiswa yang kuliah sambil kerja nih teman-teman. Ya guys, jadi gimana sih kehidupan mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu? Penasaran kan? Si kalian semua penasaran? Oke, langsung aja nih kita panggil narasumber kita, Rama. Rama. Ya, Oke. cukup panas ya juga akhir-akhir ini. Apa kabar nih, Bro? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Kalian gimana? Baik Baiklah, dong. pasti baik kita. Aduh, kan kalau teman-teman di rumah nih nggak tahu siapa nih kakaknya, aduh boleh dong kenalin dirinya dulu. Oke, nama aku Rama. Biasa dipanggil Michael atau Kevin. Enggak ya, Rama aja. Udah, itu aja sih. Banyak juga ya panggilannya ya. Terus denger-denger nih ya, aduh Kak Rama ini kan mahasiswa yang kuliah sambil kerja nih. Boleh dong di-spill pengalamannya sedikit aja. Pengalaman tentang apa dulu nih? Pengalaman. Tentang kuliah sambil kerja tuh gimana sih lika-likunya gitu kan. Dari segi lika-likunya, tentu yang utama kita harus pintar-pintar memanajemen waktu ya, dimana kita ngebagi waktu antara kuliah dan bekerja. Apalagi pekerjaan saya ini pekerjaan yang jadwalnya nggak teratur dan nggak bisa ditebak kapan aja ada pekerjaan gitu. Wah, Berarti sering dipanggil ya? Iya. Aduh, Cowok panggilan. waduh, cowok panggilan gak tuh? Oke, kita langsung aja ya. Kayaknya. Boleh. Seberapa besar sih pengaruhnya pekerjaan itu di kehidupan pribadi kamu? Sebenarnya untuk saat ini karena aku belum terlalu yang terfokus untuk bekerja dan masih dituntut untuk membagi waktu, apalagi itu tanggung jawab bersama orang tua untuk menuntaskan kuliah gitu ya. Iya benar. Jadi lebih ke yang penting cukup buat jajan sendiri aja gitu. Jajan nggak tuh? Jajan gitu. Jajan apa nih? Oke, kamu tadi bilang kan soal manage waktu tuh. Kira-kira cara kamu manage waktu untuk kuliah, waktu kamu dipanggil tuh ngapain? Ngeband ya? Iya Ben. Oh, nah itu cara kamu manage waktu tuh gimana? Kan ada kerkom, ada praktek kita. Kalau manage waktu sih pasti di saat kita melakukan suatu kesibukan pasti ada hal lain yang harus kita
korbankan biasanya. Benar. Terutama saat satu kesibukan ini bertabrakan dengan kesibukan lain, pasti salah satunya kan ada yang harus kita korbanin, dan disitulah kita dituntut untuk harus mempertimbangkan persentase kesempatan ke depannya. Kalau aku ngelihatnya ke depannya nih, kira-kira bakal lebih memberikan kesempatan yang mana. Misal katakanlah di kuliah nih sekarang hari ini lagi ada presentasi dan itu benar-benar mempengaruhi nilaiku, tapi di saat itu ada pekerjaan yang datang, pasti aku memilih untuk kuliahnya. Mungkin lain waktu pasti masih ada lagi kerjaannya, tapi kalau soal nilai ini susah nih. Ya, susah. Ya, Ntar- tanggung jawab sama orang tua juga itu. Oke. Kembali ya. Jadi kan kalau bekerja itu pasti kadang ada aja yang tabrakan sama Iya. jadwal kuliah, sama kerkom dan lain sebagainya. Itu tuh ada nggak sih selama Karama nih jadi mahasiswa sambil bekerja kan? Ada nggak sih kendalanya ketika menjadi pekerja sekaligus mahasiswa gitu ya? Kendala sejauh ini apa namanya aja dari segi pekerjaan. Karena gini, aku nganggapnya pekerjaanku ini kan aku di band ya, dan band ini juga passionku gitu. Jadi band ini aku anggap sebagai wadahku untuk have fun ataupun untuk ngebuang segala beban-beban permasalahan yang ada gitu, terutama di Gitu. perkuliahan yang tugas numpuk apa segala macem. Nah, nih bandku nih apa pekerjaan gue nih aku jadiin buat wadah sebagai aku have fun gitu. Oke, berarti dari diri Karama sendiri ada dong kayak apa sih namanya, biar kayak kalau kita ada masalah nih di tempat kerja gitu nggak ngeganggu perkuliahan gitu, biar biasanya kan mood tuh kayak suasana hati, aduh di tempat kerja lagi ada problem nih gimana. Sejauh ini nggak ada ya, karena permasalahan di pekerjaanku ini cenderung yang nggak akan memicu permasalahan yang sebesar itu gitu. Karena anak band tuh biasanya kendalanya kayak ketemu sound system yang berbeda-beda tuh biasanya, dan setiap sound itu kan biasanya dituntut harus bisa menyesuaikan karakter dari musisi. Ya, benar. Nah, biasanya karena sound yang random itu suara yang dihasilkan dari si sound ini kadang nggak sesuai dengan ekspektasiku, nggak sesuai dengan harapanku gitu. Iya. Jadi kayak itu, terus ada juga EO kan juga pasti beragam tuh kan. EO tuh beragam, dan di situ aku sebenarnya dituntut untuk bisa menyesuaikan karakter dari setiap masing-masing. Ya, benar. Benar. Jadi sejauh ini permasalahan di pekerjaan nggak mempengaruhi perkuliahan gitu. Absensi aman kok, boleh dicek. Waduh, nggak perlu. Kita percaya kok. Percaya banget. Oh, Berarti iya. udah Karama udah menerima resikonya gitu ya sebagai mahasiswa dan Iya, iya. juga pekerja gitu. Lebih tepatnya dipaksa percaya sih. Aduh nggak ikut-ikut deh. Oke, kan ini ya, kamu sibuk pasti kan, kuliah, Iya, ngeband, kerja, cowok panggilan lah. iya, coba panggilan. Cowok panggilan. Boleh. Ini kalau kamu ada waktu, seandainya waktu free lah, biasanya kamu mau quality time kan? Oh ya, ada. Entah, kamu biasanya ngapain sih? Entah quality time-nya itu entah sama teman. Kalau untuk quality time sendiri sih biasanya aku benar-benar malah ngasih waktu sendiri buat aku, buat mungkin mengevaluasi sejauh mana aku udah melakukan beragam kegiatan, beragam hal. Aku ngasih waktu diriku sendiri, entah pergi kemana. Biasanya sih aku ke Warmindo tuh, ke Warmindo sendirian pakai headset sambil baca-baca apalah gitu. Baca apa tuh? Baca chat, Oh. baca chat mantan gitu. Oh, gitu. Waduh, Sambil Ya, flashback sambil gitu flashback ya. iya gitu. Bahaya itu, bahaya. Enggak sih, sekarang mulai membangun hobi baru, baca buku gitu. Oh. Biar kayak mahasiswa banget. Biar- biar ketara lah, oh ini mahasiswa. Iya. Biar pengetahuannya tambah luas. Betul. Seluas apa tuh? Seluas cinta. Hei, cinta mulu. Cinta mulu. Oke. Kamu bilang ngeband itu hobi kamu kan? Iya. Main musik, alat musik. Terus tadi ada hobi baru juga ya, baca buku. Iya. Selain dari dua itu, hobi kamu yang lain apa sih kalau boleh tahu nih? Terus cara kamu menjalankan hobi kamu di sela-sela kesibukan yang benar-benar sibuk itu apa sih? Kalau sekarang nih aku mulai terjun ke dunia perfilman ya, baru akhir-akhir tahun kemarin, dan itu karena aku masih baru dan mungkin linkku untuk menuju ke sana belum terlalu luas, jadi belum terlalu banyak panggilan buat jadi talent di ini dunia perfilman atau talent lah. Jadi Sekarang itu hobi yang baru sekarang. main film ya? Iya, Waduh, keren ya. banget nih. Meskipun berawal masih dari figuran-figuran, tapi ya figuran. semoga kedepannya masih
bisa ada Amin. kesempatan gitu. Amin, Harapannya kita itu. doain yang Calon terbaik aktor lah. nih. Terima kasih. Amin. Oke, kan tadi udah bahas nih pengaruhnya dari dunia kerja ke pribadi gitu. Ada nggak sih kayak kalau dari kehidupan pribadi tuh yang berpengaruh ke dalam dunia kerja, atau kadang kayak namanya orang nggak sengaja ke bawah gitu. Oh. Kalau itu sih kembali ke awal tadi, karena mindsetnya udah aku atur gimana caranya biar semua kegiatan yang aku lakuin ini nggak jadi beban tersendiri buat aku gitu. Kayak tadi kerjaanku ini entah di dalam dunia band atau yang baru-baru ini aku ikut di perfilman, itu aku bener-bener aku jadiin sebagai wadah atau tempat aku buat ngelupain segala beban atau permasalahan gitu. Karena di situ aku benar-benar dituntut harus profesional dan banyak ketemu orang baru. Ya mau nggak mau di situ memaksakanku untuk selalu terlihat Evan, tapi akhirnya jadi Evan beneran gitu. Harus Iya. vibes positif gitu Iya, ya ke iya. orang lain gitu. Vibes positif, tapi akhirnya jadi bener-bener Bener fun have fun Nah, gitu ya. Berarti udah terbawa suasana Terbawa juga suasana. gitu. Berarti kalau dilihat-lihat nih Karaman juga orangnya introvert atau extrovert? Extrovert ya? Kayaknya. ya nggak tahu sih, mungkin antara introvert dan extrovert itu sepengetahuanku nggak bisa dinilai secara mutlak ya, tapi lebih ke dominan di mananya mungkin ya. Betul. Kalau aku ngerasain sih, aku malah lebih ke ambivert sih. Oh, Di di tengah-tengah, gitu. tengah-tengah. Ya, karena itu tadi aku masih suka menyendiri juga. Quality time-ku malah sendiri, kayak pengevaluasi apa yang udah Nenangin sejauh ini diri aku lakuin, juga. nenangin diri juga. Jadi aku ngerasa aku lebih ke ambivert. Oke. Nah, Oke. tadi kan dari cerita-cerita dari Karama nih, berarti Karama kesibukannya banyak dong, dari mahasiswa, terus pekerjaannya, ada band, dan juga main film juga kan, lagi dari awal juga Iya. gitu. Kan gimana sih Karama itu, kan itu kewajiban ya, ada tanggung jawab di dalamnya. Gimana Betul, sih betul. Karama ngaturnya gitu? Kalau lagi kadang ada dua tanggung jawab yang bener-bener sama-sama kuat nih, itu tuh gimana sih? Apa pakai manajemen waktu kah atau gimana gitu? Kalau misal dua kesibukan yang ketemu dalam satu waktu bersamaan dan itu sama-sama memiliki tanggung jawab besar untuk dilakukan gitu. Sebesar apapun tanggung jawabnya dalam pekerjaan itu, kalau dari aku pribadi ya nggak bisa mengalahkan tanggung jawabku untuk menuntaskan kuliah, karena itu apa ya, udah janji sama orang tua, dan itu juga yang diharapkan orang tua. Setelah lulus kuliah aku masih bakal bisa lebih enjoy lagi buat bekerja gitu, Oke, jadi bakal bisa ngasih banyak waktu buat kerja gitu. berarti kuliah tetap Tetap masih prioritas. jadi nomor satu Jadi ya? nomor satu. Oke. Ya itu beruntungnya aku juga, karena pekerjaannya kan aku nggak yang seteratur itu, dalam artian nggak yang dijadwal hari Senin sampai Jumat dari jam ini sampai jam sekian, tapi kan yang benar-benar datang panggilan itu tadi kan, tiba-tiba datang. Jadi seandainya bertabrakan sama jadwal kuliah atau kepentingan di kampus gitu, pekerjaan ini masih bisa aku tolak gitu, masih bisa ke handle. Masih bisa. Nantilah cuannya. Iya. Masih ada Masih. sisa kemarin. Nah, itu juga tuh jadi bahan pertimbangan tuh. Jadi uang di dompet itu pertimbangan ambil apa enggak ya? Nah, Oh. salah satunya itu. Oke. Betul banget. Tadi kamu sempat nyinggung harus selalu stay positif ya, vibe-nya, Iya. good mood gitu. Betul. Nih, aku mau tanya nih, seandainya kamu dapat tekanan dari tempat kerja kamu, terus suasana hati kamu juga lagi buruk, apakah kamu bisa mempertahankan good mood topeng kamu itu di depan orang, atau gimana nih caranya ngatasin itu? Oke. Iya. Jadi kan peranku di sini sebagai musisi, tapi yang aku terapkan dalam diriku ini, aku sebenarnya nggak pernah merasa bahwasannya aku musisi. Jadi pernah nih aku lagi show kayak dikatain orang, ya mungkin lebih ke kayak entah itu beneran ngatain apa aku yang seolah trust issue gitu ya. Iya. Jadi kayak kelihatan banget tuh orang bisik-bisik kayak nanyain, komentarin orang berdua gitu. Karena mindsetnya yang udah aku tanamin, aku bukan musisi, jadi kayak bodo amat aja gitu. Nah sebenarnya salah satu hal yang membuat aku semakin enjoy itu, sorry ya kalau agak-agak bawa filsafat dikit nih. Nggak apa-apa, Ini- nggak apa-apa. ini- Kan kita tuh Santai sambil aja. kasih pelajaran. Ah iya dikit. boleh. Jadi ini aku ngambil dari satu tokoh namanya Marcus Aurelius.
kaisar asli Romawi itu ya. Itu karena aku tahu baca dari buku filosofi teras tuh ya, stoicisme, yang bahwasannya diterangkan kita nggak bisa mengontrol respon orang lain terhadap diri kita, tapi kita bisa mengontrol respon diri kita terhadap orang lain gitu. Jadi Benar. aku di situ dituntut untuk lebih terfokus bagaimana mengontrol responku untuk tidak sakit hati. Mau sakit hati atau enggak itu kan kuasa kita sendiri Iya, sebenarnya, benar. pilihan kita. Nah di situ aku memilih untuk tidak sakit hati. Kita yang kontrol Kita kan, yang kontrol, benar hati-hati kita, pikiran kita. Ya. Iya, tapi kadang ada aja yang bikin sakit. Iya. Gak apa-apa. Oke. Eh, soal sakit hati nih, aku mau tanya dong, udah ada pacar belum? Aduh, Udah apa belum Berat nih? ya? belum dong. Aduh, masih jomblo nih, 08. Jomblo. Oh ya, itu, bisa hubungin nomor di bawah ya nanti ya teman-teman. Nanti Oke. kalau habis itu dapet manjur dong. Manjur. Manjur. Besok pasti siap lagi nih Ya. di podcast. Bisa. Bisa. Boleh. Nih, kamu pasti banyak temen kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak temen ya. Banyak teman. Seandainya waktu kamu mau kerja nih, aku mau tanya deh. Kamu ada masalah sama temen kamu? Masalah personal, pribadi. Tapi dia satu grup sama kamu. Gimana sih cara ngatasinnya itu? Cara ngatasin agar masalah personal kamu sama temenmu itu yang satu grup Ya. nggak kebawa ke grup band kamu. Oh, kalau sejauh ini bahkan malah aku sendiri belum pernah dapat permasalahan dari teman satu grup band, karena memang dari awal kita ngebentuk band itu udah kita biasakan untuk saling terbuka satu sama lain. Jadi dari awal aku ngebentuk band sampai sekarang itu semua bertahan dengan baik, dan juga di band itu kan ada yang mimpinnya, ada atasannya. Iya. Kita semua juga welcome sama atasan, dan si atasannya sendiri juga welcome buat dia menerima segala macam bentuk cerita dari teman-temannya gitu. Termasuk gue ya juga ya. Iya. Kalau ada yang masalah, sini cerita. Itu pahlawan tuh, Ultraman tuh. Ultraman tuh gitu. Iya, Tapi nggak gitu kan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillahnya enggak. Nggak salah lagi. Jangan buka kartu dong. Oke. Sekarang kita bisa lanjut lah ke pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berbobot. Aduh. Takut nggak bisa ngejawab. Oi. Tadi kan udah selesai nih seru-serunya. Oke. Oke. Jadi tadi kan Karama tuh udah sempet cerita banyak hal kan tentang pengalaman kerjanya, tentang gimana sih pekerjaan itu berpengaruh pada link dan juga relasi juga. Terus menurut Karama nih, sebanyak apa sih pekerjaan itu berpengaruh pada kualitas hidup seseorang gitu menurut pandangan dari diri Karama gitu? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup gitu ya. Kembali lagi ke kualitas hidup ini kan sifatnya relatif dan sesuai dengan perspektif kita masing-masing gitu ya. Kalau dari segi aku bekerja, kuliah, dan beragam kegiatan yang aku lakuin, menurutku itu udah cukup mencapai kualitas hidup, karena menurutku hidup yang berkualitas adalah ketika kita dapat bermanfaat, dapat berkegiatan dengan positif dan menghasilkan hal yang baik juga gitu. Oke. Gitu. Berarti tergantung dengan pandangan diri seseorang juga ya, Iya, gimana dia iya. menyikapi tentang Iya, kualitas hidup itu sendiri. karena pasti ya setiap orang punya standarisasi masing-masing gitu untuk menentukan kualitas hidupnya. Oke. Terus nih, Karama kan udah banyak nih pengalamannya, kerjanya juga berinteraksi sama orang lain juga, udah sering banget kan. Terus ada nggak sih suatu hal yang Karama dapat dari pekerjaan itu selain dalam bentuk materi ya, selain materi gitu? Selain materi, tentu dapat banyak link yang bakal ngebantu aku untuk intinya memberikanku kesempatan untuk melangkah ke depannya. Link, terus juga ilmu. Karena ini ngambil dari salah satu tokoh di kampus yang mengampu mata kuliah psikologi belajar ya. Ya, dijelaskan, diterangkan bahwasannya ketika kita keluar, usahakan yang kita tuju adalah cuan ya, uang, link ataupun ilmu. Nah, saat ini aku fokus untuk ngelakuin itu karena menurutku itu juga ada relevansinya dengan yang sedang aku jalani, karena kan kita juga nyarinya kan relevansi ya. Iya, benar.
ada teori doang tapi kita nggak bisa nerapin ya. Cuma kan Cuma jadinya, juga iya. gitu. Karena kembali lagi ke uang, link dan ilmu itu tadi. Seandainya nih hari ini aku keluar aku nggak dapat uang tapi aku dapat link, hari ini aku nggak dapat link aku harus dapat ilmu. Nah ketika aku nggak dapat uang aku dapat link dan ilmu, kedua hal itu pasti kembalinya tetap ke uang lagi. Benar banget. Baliknya Percaya- pasti percaya cuan. sama aku. Iya, Baliknya pasti cuan. cuan. Ya kan? Oke. Oke, aku mau nanya nih soal pandangan kamu. Seberapa pengaruhnya sih kehidupan pribadi itu dalam kinerja kerja kita? Seberapa pengaruh kehidupan pribadi Ya. gitu ya? Eh, dari beragam hal, diantaranya yang aku lakukan itu ada dampaknya dalam kehidupan keseharianku gitu. Kayak kadang aku terlalu capek, kadang terlalu saking sibuknya gitu, ngerasa kayak burnout gitu. Jadi mungkin istilah burnout nih dalam psikologi itu apa ya, kayak kondisi kelelahan fisik yang mempengaruhi psikis gitu ya. Jadi Mengaruhi tekanan mental, ya mengaruhi mental juga. Iya. Tekanan fisik, terus kita jadi kayak pikiran kemana-mana ya, kepicu buat overthinking gitu. Dan di situ biasanya aku relaksasi sih, kayak bikin kopi, dengerin apa indie ya. Oh, Iya. lagu-lagu Meskipun indie, bukan ya. bukan alirannya tapi Ya. kayak selagi itu aku rasa bisa menambah efek relaksasi untuk Iya, aku benar. ya aku lakuin gitu. Baterai sosial habis ya intinya. Betul. Intinya itu baterai sosial habis, jadi nggak bisa bersosialisasi. Bisa, cuman Bisa. nggak se apa? Nggak seaktif itu. Ya nggak Ya. seaktif, nggak selepas biasanya waktu masih full gitu. Perlu dicas lagi tuh. Nah, terus aku mau nanya suasana tempat kerja kamu tuh nyaman atau enggak? Terus yang menurut kamu suasana kerja yang pas buat kamu itu yang gimana? Kalau ini kembali lagi di awal ya, tadi kan aku sempat jelasin tuh bahasanya kalau di pekerjaan, terutama di dunia aku sebagai musisi, itu dari awal terbentuknya bandku sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah ada kendala apapun, karena memang menurutku aku dikasih kerjaan yang nyaman dan lingkungan yang nyaman juga. Iya. Di situ kita sama-sama terbuka satu sama lain, apalagi dengan atasan yang welcome juga. Jadi nggak ada istilah otoriter tuh ya. Iya, Atasan sekedar ngatur-ngatur tapi nggak ikut Iya, ngapain iya. kan, cuman pengnama kayak dan- siapa tuh? jadi aku juga di sini ngucapin makasih banget untuk atasanku gitu ya, yang udah mau welcome sama kita yang nganggap kita nih sebagai teman dan bisa berkeluh kesah kapan aja gitu. Bisa sini cerita ya, Hah? sini cerita. Balik lagi si pahlawan. Oke, dari cerita Karama nih tentang lingkungan kerja yang nyaman. Berarti atasannya suportif banget dong ya? Sportif banget. Terus untuk rekan kerjanya juga gimana nih? Suportif semuanya kah atau ada beberapa hal? Sportif banget gitu, saling memberi timbal balik gitu. Katakanlah sekarang hari ini aku dapat job, aku ajakin mereka nih teman-teman, di lain kesempatan teman-temanku dapat job, mereka balik gantian ngajak aku gitu, saling ngasih feedback lah, Iya, berarti ada feedbacknya lah ada ya satu feedbacknya sama lain gitu. dan ngasih link lagi tuh di setiap job-job baru kan pasti selalu dapat link-link baru tuh. Jadi Oke. beragam Link job. beragam kebermanfaatannya lah. Bener banget, selain cuan ya. Iya. Intinya link job ya. Link Yoi. job, jangan hati-hati loh, jangan link yang lain. Nah, itu Bahaya, bisa merusak saraf otak gitu. Aduh. betul, apalagi sampai kecanduan. Oke. Tidak baik ya secara biopsikologi ya. Secara psikologi nggak baik banget itu. Saraf-saraf di otaknya bisa mati. Iya. Bahaya ya guys. Jadi kurangin lah, diminimalisirkan itu. Oke, jadi rekan kerja itu suportif banget ya. Eh, pengaruh banget dalam kamu kerja ya. Betul. Terus ini deh, di samping kamu ngehandle dua kegiatan itu kan kayak kuliah sama kerja, gimana kamu ngehandle kehidupan sosial, lingkungan sosial? Handle kehidupan sosial. Mungkin aku ambil dari kehidupan di desa ya, di kampungku sendiri, kan Oke, aku hidup boleh. di kampung nih, dan aku asli pribumi
Jogja gitu. Akamsi nih. Akamsi, bro. Akamsi. Anak kampung sini. Jadi biasanya aku nih malah sering terlibat di event-event di desa. Kalau misal acara-acara di desa ini memerlukan musik gitu, perlu band gitu, pasti aku selalu terlibat. Dan juga tanggapan atau respon dari orang-orang sekitar atau tetangga itu mereka ngasih respon dengan baik gitu, menanggapi apa yang aku jalani ini dengan baik. Jadi di situ bisa aku tarik kesimpulan bahwasanya lingkungan di kehidupan sosialku, terutama di kampung di desa ini berjalan dengan baik. Iya. Ya meskipun kadang fair-fairan aja lah, jujur-jujuran aja kan aku ikut Karang Taruna nih, kadang ya emang nggak ikut rapat ya, karena ada kesibukan segala macam itulah. Numpang nama nih ceritanya. Iya. Oh, tadi nyindir diri sendiri jadinya. Iya. Nggak, tentunya melalui berbagai pertimbangan ya, hal apa yang ingin aku ambil gitu. Iya. Mempertimbangkan beragam bobot bibitnya itu sih. Benar sih. Kita harus mempertimbangkan yang mana yang lebih penting kan. Betul. Sehingga bisa diprioritaskan. Karena setiap pilihan itu pasti ada pengorbanan. Iya. Iya. Oke, nggak kerasa nih kita dari tadi asik ngobrol ternyata udah 30 menit aja, udah di penghujung waktu aja nih kita ngobrol. Oke, jadi dapat dilihat nih dari cerita-cerita Karama tadi, pengalamannya yang cukup banyak juga. Kalau mahasiswa itu nggak harus kuliah terus, jadi bisa sambil kerja juga, bisa sambil ngerintis karir juga gitu di luar sana. Dan relasinya pun juga nggak hanya di kampus saja tentunya, bisa di luar kampus, kita bisa menjalin hubungan yang baik dan kita juga akan mendapatkan feedback juga yang baik gitu. Oke, kayaknya sebelum ditutup aku mau nanya pesan dan kesan deh buat podcast ini gimana? Oke, pesan dan kesan ya. Mungkin aku mulai dari kesannya dulu untuk Ngobams ya. Oke. Jadi kali ini aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat salah satu program dari HMPS yang sangat luar biasa ini, Ngobams ya. Karena menurutku Ngobams ini salah satu program yang sangat menarik dan bisa mewadahi beragam mahasiswa khususnya di alma mater kita tercinta Universitas Mercubuana Yogyakarta ya, untuk menyampaikan aspirasinya, pengalamannya, dan hal apapun itu yang sudah mereka jalani sehingga bisa menjadi wawasan baru dan pandangan baru untuk kita semua. Benar Bang. Gitu, karena menurut Albert Bandura gitu, kita ini manusia belajar dari observasi atau pengamatan dan menirukan. Benar. Ini pelajarannya nyangkut semua ya di otak ya. Setiap dia ngomong ada terus sisipannya. Psikologi banget. Cocok kayaknya jadi dosen ini. Aduh. Iya, teorinya matang, udah cocok banget jadi tukang parkir. Gak gitu konsepnya. Oke, terus sekarang apa nih? Pesan ya? Pesan. Oke. Pesan dari aku. Anda adalah arsitek untuk kehidupan Anda, dan setiap individu memiliki kekuatan untuk merubah hidupnya hingga mencapai potensi maksimalnya. Carl Rogers. Tuh kan terbukti banget ya. Aduh, nggak perlu diraguin lagi. Iya, kayak semuanya ada gitu di kepalanya, bisa aja masukin. Emang bener-bener dia manage waktu itu bagus berarti ya. Ya dong. Benar-benar. Manfaatkan waktu tuh gimana ya? Kayak quality time tadi. Oh yes. Tim sama siapa tuh? Sendiri dong. Bener-bener kita pelajari itu teori-teori. Oke, mungkin karena kita udah di penghujung episode ya. Terus terima kasih buat Mas Rama karena udah Ya. mau jadi narasumber kita di podcast ini kan. Mau Ya, saya juga mengucapkan berkolaborasi terima gitu. kasih kembali karena saya sampai sini tadi juga udah dijamu beragam makanan. Makasih banyak loh. Nggak gimmick kan? Enggak. Ada buktinya ya? Ada buktinya. Itu tulang-tulang masih ada tuh. Oh ya, satu lagi. Jaga kesehatan mental. Oke. Mental nomor 1. Oke guys, mungkin kita tutup ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next episode. Bye. Bye.